Saya tidak bisa menolak ketika ditawari untuk mengulas laptop ini. Alasannya pertama karena dia satu-satunya di antara 3 besar pemain laptop kelas bisnis yang belum pernah muncul di channel Diki Septerian. Di blog sih sudah ya Kang. Kedua, karena prosesornya yang tidak biasa. AMD Ryzen 9 Pro 6950HS, prosesor versi HS yang biasanya hanya ada di laptop-laptop gaming atau workstation. Dan inilah pengalaman saya menggunakan laptop kelas bisnis versi terbaru. Terakhir kali saya mengulas EliteBook adalah tahun 2019 ya, yang saat itu versinya adalah 820 G4. Artinya dia 12,5 inci dengan CPU darah biru, masih Gen 7 saja. Waktu itu keyboard dan touchpadnya masih ala-ala ThinkPad ya Kang, masih ada trackpad di sini dan masih ada tombol klik-klik di sini. Dan sekarang sudah berganti menjadi lautan touchpad dan sudah tidak ada lagi trackpadnya. Dan touch keyboard ini besar-besar dan tidak ada lagi satu kolom yang mengganggu ya, yang aneh. Jadi keyboard ini layoutnya sudah sangat baik, touch besar, foam juga, dan banyak tombol-tombol indikator seperti mute mikrofon, mute speaker, caps lock, juga tombol sure view ya yang nanti akan kita bahas, dan juga ada tombol shortcut. Ini sudah saya pasang untuk langsung ke channel, ke blog maksud saya, blog Diki Septerian. Akan bisa mengaturnya nanti untuk menampilkan file, aplikasi, atau yang lain. Tapi memang rasa dari keyboard ini di travelnya tidak sedalam keyboard yang biasa saya gunakan. Saya masih bisa mengetik 70-85 kata per menit, tapi kalau lama-lama memang terasa lebih pegal saja. Itu saja sih kekurangannya. Selebihnya touchpadnya ini dia luas dan rasanya itu sangat mahal ya Kang. Rasanya itu mahal. Dia presisi dan tidak ada bunyi klik yang sangat mengganggu. Benar-benar terasa sangat bagus. Sekarang kita ke bagian desain. Desain laptop ini simple, elegan, dan materialnya juga nggak sembarangan ya Kang. Semua sudah dipikirkan matang-matang. Ini logam dan juga plastik daur ulang yang sudah mendapatkan sertifikasi dari TCO. Tidak ada sudut-sudut yang tajam, semuanya lembut. Benar-benar tidak ada sudut-sudut yang tajam. Dan karena ini materialnya dari logam, jadi laptop ini akan selalu terlihat bersih ya Kang. Nggak ada sidik jari yang menempel. Bahkan untuk pemakaian lebih lama pun dia akan terlihat masih bagus saja. Dan kalau Kang perhatikan, laptop ini dapat kita buka dengan satu tangan saja tanpa susah payah, berulang-ulang kali. Selain itu, dia juga sudah mendapatkan sertifikasi MIL STD 810H ya, terhadap guncangan, suhu, kelembaban, ketinggian, dan berbagai kondisi lain di lapangan. Jadi memang laptop ini didesain untuk bertahan selama-lamanya. Bagian istimewa lainnya adalah displaynya ya Kang. Layarnya ini dia sudah menggunakan rasio 16:10. Jadi dia lebih ramping dan tinggi. Ini bagus, kenapa? Karena konten menjadi lebih banyak yang dapat kita lihat. Dan juga karena dia 14 inci, tapi ukurannya mendekati laptop 13 inci karena dia ramping ya Kang. Dan untuk kualitas kecerahan dan warnanya, bisa dibilang ini laptop bisnis yang paling terang dan paling cerah, paling hidup warnanya yang pernah saya review. sRGB-nya memang 100% dan tingkat kecerahannya pastinya di atas 300 ya, karena memang dia terang sekali, cerah sekali. Coba saja akan perhatikan, ini bisa sangat cerah.
Di luar masih bisa kita gunakan, apalagi di dalam ruangan. Dan ada satu fitur yang belum pernah saya rasakan sebelumnya, yaitu HP Sure View atau Privacy Guard. Jadi ketika kita menekan tombol shortcut di sini, dia akan menggelap. Dan kalau kita lihat dari samping, tidak bisa kita lihat. Jadi fungsinya adalah sebagai anti-spy. Seperti kalau kita pasang screen protector di handphone kita yang modelnya anti-spy. Jadi kanan kiri itu tidak bisa melihat. Dan fitur ini sungguh sangat membantu kalau memang Akang nanti sering menggunakan laptop di luar ya, di ruang-ruang publik atau bahkan di tempat kerja sekalipun, biar nggak ada yang ngepoin gitu Kang. Bagus banget fiturnya. Tapi memang sudut pandang menjadi tidak seluas pada panel IPS seperti pada umumnya ya. Bukan juga berubah warna seperti panel TN, hanya saja dia menggelap. Di bagian atas layarnya ini ada penutup webcam ya Kang. Jadi aman ketika kita memang tidak menggunakan, kita matikan saja. Dan kalau Akang perhatikan di sebelah-sebelahnya dan sudah terekam juga di kamera, mungkin itu ada infrared seperti yang Akang lihat memancar-mancar. Itu fungsinya untuk apa? Untuk masuk Windows Hello. Di fingerprint juga ada, jadi Akang bisa memasang dua-duanya, masuk via fingerprint atau Windows Hello. Dan yang bagus adalah webcam ini 5 megapiksel ya Kang, sungguh tidak biasa untuk laptop ya. Dan resolusinya bisa 2560 x 1440. Kameranya benar-benar di atas rata-rata laptop bisnis yang sekarang ada bahkan. Berbicara fitur keamanan lain dari segi software, HP EliteBook 845G9 ini sudah dilengkapi dengan HP Wolf Security sebagai benteng pertahanannya. Ya seperti layaknya antivirus, tapi dia sudah bundling ya Kang. Jadi banyak macamnya, ada HP Sure Click, HP Sure Sense, HP Sure Run, HP Sure Recover, dan macam-macam. Yang fungsinya apa? Fungsinya untuk menjaga dari serangan-serangan yang tidak kita inginkan dan juga untuk membantu merawat laptop kita ya. Dan yang perlu saya sebutkan juga, OS-nya ini Windows sudah original. Juga sudah bundling dengan Office Home Student 2019. Jadi istilahnya Akang beli, tinggal Akang setting sedikit-sedikit, sudah bisa dipakai untuk kerja. Biasanya saya tidak mengulas tentang audio karena memang nggak ada yang istimewa ya. Audio laptop itu ya biasa saja, begitu-begitu saja. Tapi beda dengan HP EliteBook 845 ini. Dia berpartner dengan Bang & Olufsen seperti biasa, tapi suaranya itu sungguh sangat lantang ya Kang, nyaring, luas, dalam, bening gitu. Baik menggunakan speaker ataupun ketika kita mencolokkannya dengan earphone, karena kalau speaker, masing-masing speakernya itu tenaganya 2 watt, dan juga dia menggunakan Cirrus Logic High Efficiency Amplifier ya. Jadi suaranya tadi itu bisa kita dengar secara crispy tapi nggak cempreng. Bass dapet, high dapet, voice juga dapet pastinya. Luar biasa. Nah sekarang kita masuk ke bagian utama, yaitu performanya. AMD Ryzen 9 Pro sungguh istimewa memang Kang. Awalnya saya ragu, apa iya laptop sekecil ini bisa menanggung beban sebesar itu, tenaga sebesar itu. Dia hanya menggunakan satu kipas loh. Intinya ada 8 loh, yang semuanya performa, nggak ada efisiensi. Kecepatan dasarnya aja 3,3 GHz, yang turbonya bisa sampai 4,9 GHz, dan TDP-nya bukan 15 watt, tapi defaultnya adalah 35 watt. Kalau kita ngomongin laptop-laptop zaman dulu tentu itu panas banget, tapi karena AMD Ryzen 9 Pro ini dia sudah 6 nanometer, teknologinya juga Zen 3 Plus, memang belum Zen 4, tapi dia sudah bisa digunakan full power tanpa membuat laptop ini kepanasan atau membuat laptop ini terlalu bising. Semuanya bisa masuk, semuanya bisa. Saya sudah coba untuk kerja, office lancar banget, untuk editing video,
Untuk main game, ya saya hanya coba untuk main Valorant sih. Tapi Valorant itu bisa di setting 1080p dan setting grafis paling tinggi masih tenang, aman-aman saja. Dan saya juga coba meminta tolong kepada teman saya yang biasa menggunakan software 3D rendering, bagaimana pendapat dia. Dan kata dia laptop ini bisa digunakan cepat, hanya saja ketika mengedit memang agak tersendat sedikit, lebih lama dari laptop yang biasa dia gunakan. Ya dugaan saya karena memang GPU-nya masih bawaan ya Kang, masih menggunakan yang sama seperti CPU-nya. Dia menggunakan AMD Radeon 680 ya. Sudah 12 core unit dengan 2400 MHz frekuensi kecepatannya. Sudah sangat cukup sebenarnya untuk kerja ataupun untuk kita sebagai hobi konten kreator. Tapi menurut dia juga mungkin RAM-nya perlu ditambah minimal 32 GB. Untuk membuka cover belakang HP EliteBook ini kita membutuhkan Phillips tool dan juga pry tool ya Kang untuk membuka. Baut kelima baut ini hanya kita kendurkan, tidak ada baut tersembunyi di balik rubber fit ini. Dan nanti kita akan butuh untuk mencongkel bagian sini ya. Ini kita congkel pelan-pelan saja. Nah nanti dia lalu kita buka seperti ini. Sudah bisa terangkat. Ini dia cover belakangnya yang terasa kokoh, kuat ya, sangat baik. Dan ada juga heatpadnya ya. Dan inilah bagian dalam dari HP EliteBook 845 generasi ke-9. Ini adalah baterai 51 watt hour ya, yang memang sanggup untuk kerja 6 jam itu masih sanggup. Jadi kalau akan kerja dari jam 8 sampai jam 5, jam 2 itu sudah mulai ada di 20% dari kondisi 90%-an baterainya ya. Dan ininya baterai masih sangat bagus dan memang tidak ditanam juga, tapi ada baut-bautnya untuk membuka kabel konektor baterainya ya. Dan karena saya tidak menemukan untuk mematikan internal baterai via BIOS, jadi kalau Akang nanti mau akan mengupgrade SSD ataupun RAM yang ditutup ini, pastikan dulu untuk mencabut konektor kabel ini supaya aman saja. Dan Akang lihat ke sini, ini adalah heatsinknya. Ini fan heatsink dengan dual pipe ya. Jadi pipa ganda untuk mendinginkan prosesor yang memang sangat bertenaga. Ini adalah SSD NVMe generasi keempat, sangat cepat dan ukurannya 2280. Bisa di-upgrade? Bisa. Maksimal 2 tera atau mungkin bahkan 4 tera. Di spesifikasi sih 2 tera ya. Dan ini LAN, WiFi maksud saya. Ini WiFi dan LAN di sini kabel kartunya. Dan yang unik adalah untuk mengupgrade RAM, dia ditutup cover seperti ini. Sangat unik, sangat baik dari HP ya. Jadi dia terlindung dengan baik di balik sini. Nah, ini dia slot RAM-nya ada 2. Sungguh sangat baik untuk laptop keluaran baru ya. Ini 16 GB dan masih ada slot kosong. Maksimal berapa? Bisa sampai 64 GB DDR5 4800 MHz ya. Dan ini ada slot kosong. Ini untuk WW1 card. Seperti biasa, kalau kita mau mengupgrade dengan atau menambahkan dual storage, saya tidak menyarankan untuk Akang memasukkan M.2 SATA seperti ini. Slotnya memang masuk, dan kalau Akang masukkan, laptop akan mati tanpa bisa dihidupkan lagi kalau Akang tidak tahu caranya. Saya sudah mencobanya dan laptop langsung mati, tidak bisa dihidupkan kembali. Kejadiannya persis seperti T480S saya dulu ya. Untung saja ini masih bisa di recovery. CPU tidak bisa di-upgrade. Speaker memang sangat besar ya Kang. Ini sangat baik keluaran suaranya. Dan ini adalah I/O board. Ini masih terpisah ya. Dan kemudian ini juga menyatu sih sayangnya dengan motherboard. Ada beberapa catatan yang mungkin juga kekurangan sebagai bahan tambahan pertimbangan sebelum Akang memang membeli laptop ini.
Pertama, laptop ini agak berat ya Kang. Beratnya itu 1,5 kilogram. Dan itu berat untuk ukuran laptop sekarang pun dia berat. Memang dia bukan X1 Carbon lawannya, bukan. Dia lawannya adalah ThinkPad T14S. Berat total charger dan laptop sekitar 1,8 kilo. Kalau dibawa kemana-mana memang agak berasa. Dan juga catatan lain adalah port koneksi. Port koneksinya memang banyak, lengkap, tidak ada Thunderbolt, tapi Akang tidak perlu ragu karena dia sudah USB 4 ya, kecepatannya sama juga dengan Thunderbolt. Yang tidak ada adalah slot RJ45 alias LAN yang memang itu sudah jarang ada, dan slot SD card, baik itu SD card full ataupun SD card micro ya, itu sayang banget ya, padahal masih ada space kan tadi Akang lihat. Dan catatan berikutnya adalah harga. Terakhir saya lihat di web HP-nya, laptop ini dijual 41 juta rupiah. Sungguh harga yang sangat mahal kalau menggunakan uang sendiri. Karena memang laptop ini targetnya adalah corporate ya Kang. Jadi kalau memang Akang mempunyai keleluasaan untuk memilih laptop apa yang akan dibeli, HP EliteBook 845G9 ini bisa menjadi pilihan. Kenapa? Karena bisa Akang gunakan juga untuk kerja dan konten. Hobi kerja menjadi satu. Luar biasa untuk laptop mungil atau laptop kelas bisnis seperti ini. Jadi begitulah Kang, sharing-sharing pengalaman saya menggunakan laptop yang relatif baru dengan power yang begitu besar, yang sesekali kita memang memerlukannya. Kita memerlukan sesuatu sebagai refreshing supaya tahu sekarang kondisinya sudah seperti apa. Saya berterima kasih kepada Kang semua dan juga kepada AMD yang sudah mengirimkan laptop ini ke saya. Sekali lagi urusan beli atau enggaknya saya kembalikan ke Akang sekalian. Terima kasih dan salam Diki Septerian.